Lah panjenengan ketika 1 minggu, setengah bulan, 1 bulan itu kalau nggak makan apa kok bisa kuat? Kata beliau jawabnya, saya hanya mengalungkan sarung, saya isi sirtu pasir dan watu dengan membaca li'ila fi Quraisyin ila fimri ila akhir sampai beberapa kali. Saya pengen ketemu dengan zuriat Mbah Hasyim Asy'ari, pengen dulu ketika di sana kamarnya Mbah Badawi selama 7 tahun di mana gitu loh. Wah Candy, wawancara bareng Candy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Wah Candy, wawancara bareng Candy. Ini episode yang sangat seru. Saya langsung saja mengenalkan karena nggak enak Kiai ya yang narasumber saya atau bintang tamu kita pada episode Wah Candy hari ini. Beliau adalah Pak Kiai Haji Ahmad Baduhun Badawi, pengasuh pesantren Miftahul Huda Kalibungu Kendal. Pak Kiai apa kabar? Alhamdulillah. Saya senang sekali loh Pak Kiai berkenan untuk menjadi bintang tamu saya di Wah Candy, wawancara bareng Candy. Ini ada di channel YouTube saya Kiai. Dan tempatnya di PBNU. Dan tempatnya di PBNU. Jadi kami sama-sama orang Jawa Tengah. Saya orang Jawa Tengah Barat, Banyumas. Pak Kiai dari Kendal itu udah agak utara timur. Yang ngapak-ngapak itu ya? Iya betul, saya warga Republik Ngapak. Pak Kiai tentu saja punya kesibukan kenapa datang ke Jakarta pada hari ini atau mungkin beberapa hari, saya kurang tahu soal itu, tapi beliau memiliki cerita yang menarik karena ayahanda beliau yaitu Raden Kiai Haji Ahmad Badawi Abdur Rasyid itu ada keterkaitan atau mungkin persahabatan dengan Kiai Haji Hasyim Asy'ari, pendiri NU, panutan kita bersama. Nah Pak Kiai boleh diceritakan seperti apa? Alhamdulillah. Barangkali saya menceritakan banyak kekhilafan atau kekurangan, nanti bisa diklarifikasi atau nanti bisa tabayun lah, karena saya diceritani oleh ibu pertama, istri pertama Kiai Raden Kiai Haji Ahmad Badawi Abdur Rasyid, dan beberapa sumber yang lain. Yang pertama saya ingin menceritakan tentang ayahnya Kiai Haji Ahmad Badawi yang namanya Kiai Haji Raden Abdur Rasyid Musa. Jadi eyang atau kakeknya Pak Kiai? Itu kakek. Oh, kakek. Kakek. Jadi ayahnya orang tua kami. Yeah. Beliau itu istri kedua dari Kiai Musa. Ketika beliau istri yang kedua, Kiai Abdur Rasyid itu anak yang pertama dari ibu yang kedua. Anaknya berapa? 10. Kiai Abdur Rasyid itu anak yang pertama, punya adik 9. Karena ketika ditinggal orang tuanya Kiai Musa, itu keadaan masih yatim semua. Jadi kebingungan untuk ngurus tentang hal ekonomi. Akhirnya memutuskan Kiai Abdur Rasyid itu berkelana di Saudi Arabia. Ketika di sana alhamdulillah diterima oleh Syekh Ghazi. Syekh Ghazi itu orang asli Mekah dan beliau seorang kiai alim dan orang kaya raya. Sebelum kedatangan Kiai Abdur Rasyid itu memungut anak yang pertama Abdul Aziz yang jadi raja pertama. Karena Syekh Ghazi itu yang terpandang tapi tidak punya anak. Kemudian kedatangan Kiai Abdur Rasyid ini anak pungut yang kedua. Maka kekayaan itu ya luar biasa. Dan Kiai Abdur Rasyid itu juga diambil anak pungut, tapi sekaligus diberi tanah-tanah yang banyak
dan punya kekayaan. Akhirnya pulang itu sambil membawa adik-adiknya untuk dibawa ke Mekah. Salah satunya Kiai Idris, terus Kiai Irfan, Kiai Ridwan, dan kakak-kakaknya yang jadi bersaudara 10 itu. Ketika adik-adiknya dibawa semua, akhirnya Kiai Badawi sebelum pulang, dia itu ketika pesantren di sana ngajinya pertama oleh Syekh Ibrahim Ubadi. Kemudian mengaji dengan syekh-syekh banyak, termasuk waktu sebelum pulang ke Jawa itu ketemu di tabarukan di Syekh Abbas Al-Maliki. Bahkan ketika di Mekah itu yang lama kumpul dengan Kiai Munawir dari Kerapiak. Ya, jadi ayah saya, abah saya manggilnya Kiai Munawir kakak. Jadi biasa, sama-samaan di sana biasa. Ketika sebelum pulang ketemu di Syekh Abbas itu ketemu dengan Kiai Hasyim Asy'ari. Beliau itu ketika pesantren itu sudah alim, cerdas. Karena mungkin di Jawa itu sudah pesantren di Mbahwal Bangkalan, Madura. Jadi pesantren sekaligus membawa istri. Ya, Hasyim Asy'ari membawa istri. Akhirnya di sana bawa istri, punya anak di sana. Anaknya meninggal, istrinya meninggal. Pulang itu jadi duda. Akhirnya kawin, nikah lagi dengan istri lagi, siapa namanya saya belum konfirmasi dengan keluarganya. Terus punya anak perempuan yang dikenal sekarang anak laki-lakinya Kiai Wahid Hasyim, yang punya anak Kiai Haji Abdurrahman Wahid, presiden yang keberapa itu? Keempat. Kemudian adiknya Kiai Haji Salahuddin. Nah, alhamdulillah. Lah, Kiai Badawi sebelum pulang karena melihat sosok Kiai Hasyim Asy'ari itu orang cerdas, pengen ngalap berkah nanti kalau pulang di Indonesia. Tibalah ya saatnya Kiai Badawi sebelum pulang ini mengalami ya ujian-ujian yang luar biasa. Di sana itu pernah mengalami perang saudara 3 tahun. Ketika perang itu Kiai Badawi itu kadang 1 minggu makan sekali, kadang setengah bulan sekali, bahkan yang paling parah 1 bulan sekali itu baru menemukan makan. Saya pernah diceritani oleh Mbak Badawi sendiri begitu. Saya tanya, saya panggilnya bukan abah tapi Pak, lah panjenengan ketika 1 minggu, setengah bulan, 1 bulan itu kalau nggak makan apa kok bisa kuat? Kata beliau jawabnya, saya hanya mengalungkan sarung, saya isi sirtu, pasir dan watu dengan membaca li'ila fi Quraisyin ila fi mri ila akhir sampai beberapa kali. Akhirnya nanti kenyang dan beliau itu bisa nyamakan mencari orang-orang yang mau mengerjakan saya ngeduk WC. Bahkan di sana itu WC-nya sangat sangat dalam sampai 30 sampai 35. Dia menawarkan tenaganya untuk nguras. Bahkan kadang-kadang jual air zam-zam pakai pikulan. Yang ketiga kali mencari piting itu pakai alat untuk menangkapnya. Itu cerita begitu. Bahkan kalau nggak
nggak lupa itu masih bekas untuk ikut perang saudara. Dan beliau mengatakan masih bisa melihat tempat penggilingan gandum punyaan ibunya Kanjeng Nabi Siti Aminah. Beliau mengatakan begitu. Tapi alhamdulillah semua makam-makam digempur, yang tidak bisa ceritanya, yang tidak bisa digempur adalah makamnya Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Nah, ketika itu katanya ketika orang mau gempur ada ular yang mengganggunya. Itu cerita kepada saya gitu. Bahkan beliau itu sebelum pulang juga pernah melihat Kiai Munawir itu riyadhah tiap malam keluar dari rumah. Ditanya, Kang Munawir, jenengan kok tiap malam keluar itu untuk apa? Kiai Munawir menjawab, ini Nang Ahmad, kalau panggil ayah saya Ahmad Badawi maksudnya. Saya sebelum pulang ke Jawa, saya ingin ya Allah supaya anak cucu saya supaya menjadi anak cucu yang hafal Quran semua. Ceritanya riyadhahnya itu 41 malam keluar terus. Mbok saya tak ikut. Akhirnya diperbolehkan. Dan Kiai Badawi juga seperti itu ya, apa yang menjadi ucapan dari Kiai Munawir, mengikuti. Setelah itu beliau juga riyadhah untuk dipendem. Apa pendem bahasa Indonesia apa? Dikubur satu badan yang enggak kepalanya. Itu sampai 7 hari 7 malam. Kita setelah selesainya dikubur, akhirnya dia mendapatkan futuh dari Allah, bisa bermukalamah dengan rijalul ghaib, dengan apapun dan siapapun. Akhirnya dia itu bisa ketemu dengan sahabat akrabnya rijalul ghaib, itu namanya Buduhun. Buduhun itu siapa? Buduhun itu dari anak keturunan antara manusia dan jin. Walinya jin itu mendapatkan seorang dzurriyyati Rasul, terus punya anak namanya Buduhun. Lah Buduhun itu menjadi walinya jin seluruh dunia. Jadi Kiai Badawi itu kalau mau pulang, mau menolong kepada ayahnya itu kan orang Sugadal yang kaya. Sehingga adik-adiknya yang di pesantrenkan ini kan sudah sukses. Terus Kiai Badawi, Kiai Abdul Rasyid itu membuatkan pondok untuk adiknya, Kiai Irfan, namanya Pondok APIK di Kaliwung. Nah, ketika itu didirikan tahun 1912. Yang mendirikan pertama Kiai Abdul Rasyid, diserahkan kepada adiknya yang nomor 9, namanya Kiai Irfan, karena sudah alim dipondokkan. Ketika itu Kiai Badawi karena sudah lama di Mekah, kurang lebih puluhan tahun, bahkan di YouTube sudah diorekan dengan siapa saya nggak ngerti, sekitar 17 sampai 18 tahun beliau di sana. Dan ketika di sana juga sudah punya pesantren, dan muridnya dari India, dari Mesir, dari Yaman, banyak. Alhamdulillah ketika mau pulang, karena ada adanya kakaknya namanya Kiai
Maksum, Kiai Usman, Kiai Umar, adiknya namanya Kiai Suradi. Nah, lah Kiai Suradi ini paman anak yang anaknya Abdul Rasid yang paling bungsu. Ini belum hatam. Ketika ayah saya mau pulang, dia ikut pulang. Ditanya, kalau kamu nanti pulang mau meneruskan dengan siapa? Dengan Kang Munawir, karena waktu itu Kiai Munawir juga masih di sana, paman saya juga masih. Ternyata ketika Abah pulang, jadi Abah sebelum pulang itu sudah sering membantu ayah saya. Ayah saya kan orang saudagar yang kaya. Ketika orang kaya dulu ada namanya kecu. Kalau kemarin garong ya. Kalau kecu itu kalau mau garong atau mau minta apa OPT, nyurati dulu. Ketika nyurati nggak bisa apa-apa, hanya mohon kepada Allah wasilah untuk supaya anaknya Ahmad Badawi itu bisa menolong. Ternyata alhamdulillah menolongnya cukup, tidak datang tapi Kiai Badawinya di Mekah, tapi sokmanya datang untuk bisa mengeras supaya kecu itu lari, tidak jadi merampok itu. Jadi menghalangi gitu ya? Iya, menghalangi. Mungkin atau tidak, alhamdulillah yang menggeretak tidak jadi. Nah ini, karena apa? Itu punya wasilah butuhun itu. Jadi sering pulang, sering apa-apa atau mengirim sesuatu, tapi tanpa lewat, karena selama 3 tahun itu kan putus hubungan, nggak bisa karena perang saudara antara Sunni dan Wahabi. Jadi maka dari itu sudah sempurna beberapa puluh tahun, terus akhirnya pulang adiknya ngikuti mengantarkan di Kiai Munawir, karena ketika diantarkan adiknya tidak mau ditinggal. Akhirnya sampai kerasan sekitar 6 bulan kemudian mau ditinggal. Lah ketika ditinggal di sana, biasa di Mekah sama-samaan antara Kiai Badawi dengan Kiai Munawir kan, di situ pun sama-samaan dengan kakaknya. Lah maka ada YouTube yang menerangkan santrinya Kiai Munawir yang paling tua muridnya Kiai Badawi. Nah ini untuk menangkal orang yang menceritakan. Nah maka yang benar itu kakak beradik sama-samaan di sana, karena menunggu ini adiknya untuk ingin menghatamkan sama. Ternyata pulang pun ya belum hatam karena bontot itu aleman ya. Setelah mau ditinggal Kiai Badawi, sesuai dengan azamnya ketika ketemu di Sayyid Abbas 2 tahun, beliau langsung berangkat di Mbah Hasyim Asy'ari. Ketika Mbah Hasyim Asy'ari ternyata di sana diterima. Ketika diterima ya suka bantu kalau pagi mencarikan rumput untuk sapinya Mbah Hasyim Asy'ari kan banyak. Terus kalau maghrib sampai subuh kadang membantu santri-santri Mbah Hasyim Asy'ari. Saya pengen ketemu dengan zuriat Mbah Hasyim Asy'ari, pengen dulu ketika di sana kamarnya Mbah Badawi selama 7 tahun di mana gitu loh. Saya belum ketemu, belum pengen, karena ketika komunikasi dengan Kiai Salahuddin sama Gus Dur, saya keburu belum sempat, sudah meninggal. Nah, maka kalau nanti ini memang bisa ditemukan dengan cucu-cucunya, alhamdulillah. Nah, pada waktu itu langsung kalau malam di Mbah Hasyim Asy'ari untuk ngimami sholat tarawih pakai Al-Quran 1 gelondong di masjid-masjid Jombang sana. Mbah Hasyim sayang sekali dengan Mbah Badawi, Ahmad Badawi. Kemudian Mbah Hasyim itu datang ke Kaliwungu menembung, meminta